pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara. 3 penumpang terluka. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Warga diminta tidak panik. Datangnya tahun baru Islam 1445 Hijriah disambut meriah warga dengan doa dan makan bersama serta pawai kembang telur. Kecelakaan kereta api Kuala Stabas di Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara berdampak pada terhambatnya perjalanan kereta api lain. PT KAI telah membatalkan ratusan tiket penumpang untuk perjalanan 2 kereta api rute Bandar Lampung ke Stasiun Batu Raja dan Stasiun Kertapati, Sumatera Selatan. Pelaksana Harian Manajer Humas PT KAI di Free 4 Tanjung Karang, Muhammad Reza Pahlevi, Rabu siang mengatakan perjalanan kereta api Lampung ke Sumatera Selatan kini sudah kembali normal. Ini setelah kereta api Kuala Stabas sudah dievakuasi dari TKP dan normalisasi perlintasan sudah selesai. Terkait kecelakaan itu, PT KAI akan menuntut kerugian materi kepada pengemudi truk tebu yang dituduh sebagai biang keladi kereta api Kuala Stabas celaka. Ada 3 kereta juga yang terganggu perjalanannya, yaitu yang pertama kereta api ekspres Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang, dan 2 perjalanan kereta api Kuala Stabas relasi Tanjung Karang Batu Raja pulang pergi. Kami akan meminta pertanggungjawaban daripada pengemudi tersebut karena dengan terjadinya kejadian ini PT KAI yang mengalami kerugian baik dari segi perjalanan kereta api maupun kerusakan sarana dan lain sebagainya. Seperti itu. Kecelakaan kereta api Kuala Stabas di Desa Kalibalangan, Lampung Utara yang bertabrakan dengan truk tebu pada Selasa sore tidak merenggut korban jiwa. PT KAI meminta para pengguna jalan raya mematuhi Undang-Undang Perkeretaapian dengan mengutamakan perjalanan kereta api. Ini supaya kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara hingga menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa tidak terulang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pasar di Lampung Selatan yakni Pasar Natar dan Pasar Sigar Bakauheni akan segera diperbaiki karena kumuh dan jadi pasar tumpah yang dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera. Ini dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Pasar Sigar Bakauheni Rabu pagi. Pasarnya ini Menteri Perdagangan menginstruksikan Bupati Lampung Selatan segera membuat perencanaan renovasi Pasar Natar dan Sigar Bakauheni. Seluruh biaya perbaikan pasar akan menggunakan dana dari Kementerian Perdagangan. kalau kesannya kumuh itu gimana gitu. Nah, maka saya lihat sini di jauh sini, kalau kemungkinan bisa dipindah itu saya mau bangun. Nanti kita serahin bupati, kalau bupati, karena kalau pemerintah pusat kan nanti bupati anunya. Yang seperti Natar itu kita akan bangun, Natar. Nanti ini coba Ibu, nanti koordinasi sama bupati, bikin surat ke saya. Kemana mau dipindahnya, nah saya kerjain. Ya. Siap Bapak, siap Bapak. Di Kecamatan Bakauheni, Pemkab setempat sebenarnya sudah mendirikan pasar baru. Sayangnya pasar baru itu terkesan mati. Para pedagang di Pasar Sigar Bakauheni tidak mau direlokasi ke pasar baru dengan alasan khawatir sepi pembeli.
Nah, kami selama ini kesulitan. Pasar itu kan sudah 20 tahun umurnya, tapi sampai sekarang belum efektif. Ya kami harap kepada pemerintah daerah bagaimana supaya sana juga bisa hidup. Karena udah berbagai upaya kami lakukan, bagaimana supaya pasar ini pindah ataupun minimal pasar sayur ya dengan pasar ikan, karena itu akan membawa dampak positif untuk keramaian pasar itu. Karena itu yang pasar Pemda, pasar pemerintah ya, sudah selayaknya harus kita sama memajukan itu. Kedatangan Zulkifli Hasan ke Pasar Siger Bakauheni, Lampung Selatan sekaligus memantau harga bahan pokok. Zulkifli mengklaim harga bahan pokok masih stabil meski ada beberapa komoditas seperti harga telur ayam dan beras naik. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah pabrik pengolahan getah karet di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menunggak pajak selama 2 tahun. Ini terungkap saat anggota DPRD dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP melakukan sidak di pabrik ini. Selain menunggak pajak, izin usaha pabrik ini sudah kadaluarsa. Saat dikonfirmasi, pemilik pabrik beralasan bahwa usahanya nyaris bangkrut dan kini telah dipindah tangankan kepada orang lain. Pihak DPRD dan Dinas Perizinan mengimbau pemilik pabrik mematuhi aturan. Jika pelanggaran dibiarkan berlarut, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha pabrik ini. Ya inilah yang akan kita panggil mereka karena memang ada informasi juga ini sudah di take over. Jadi akan kita lihat kesalahan-kesalahan ini, kelemahan-kelemahan daripada perusahaan ini akan kita benahi. Tapi kalau memang sudah tidak layak bekerja, berusaha di sini, daripada ini nantinya akan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan dengan keselamatan pekerja maupun orang yang ada di dalam wilayah ini, kita akan koordinasi dengan Bupati supaya dihentikan kegiatan di sini. Sidak ini buntut dari laporan beberapa karyawan pabrik karet yang mengaku diintimidasi dan di-PHK secara sepihak oleh perusahaan. Namun hasil sidak mengungkap bahwa pemecatan karyawan itu diduga karena pelapor melanggar aturan perusahaan. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ada yang berbeda pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Liwa, Lampung Barat. Pemberian materi mitigasi bencana oleh petugas BPBD kepada 315 siswa baru. Materi mitigasi diberikan karena wilayah Lampung Barat rawan bencana alam seperti gempa bumi dan longsor. Siswa baru diajar memahami cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana alam. Ada yang mau ditanyakan? Ada juga materi tentang bahaya narkoba sebagai upaya antisipasi menghindarkan pelajar dan guru dari penyalahgunaan narkoba. Para murid baru juga diajak mengenal lingkungan sekolahnya supaya merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Ada pembahasan bencana, semisal kalau kita terkena bencana, terus tadi ada juga dari Polres untuk penyeluruhan anti narkoba. Menurut Rini sendiri, kegiatan MPLS ini bagus nggak sih? Bagus, sangat bagus. Ini juga menarik untuk penyeluruhan untuk anak-anak barunya. Jadi mereka bisa lebih kenal sekolah itu, sekolah di SMA ini seperti apa. Adalah untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, karena mereka sekarang menduduki pendidikan yang lebih tinggi SMA. Jadi bahwa SMA itu berbeda dengan SMP, karena dari sistem belajar, kemudian lingkungan sekolah. Para murid baru diminta menjalani pendidikan mereka selama 3 tahun dengan baik untuk bekal mereka meraih cita-citanya di masa depan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.